Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minggu ini kita bertemu kembali di pelajaran Sokyu Kaiwa 1. Pada kesempatan kali ini kita akan terus melanjutkan pelajaran berikutnya adalah mengenai menyatakan kegiatan. Pada materi menyatakan kegiatan ada 3 materi yang akan saya sampaikan sebelum saya memberikan contoh dalam peragaan video yang bersangkutan dengan materi yang saya buat. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah fungsi partikel O dan kata kerja transitif. Kemudian yang kedua adalah partikel D untuk menyatakan tempat, dan yang ketiga adalah kata kerja untuk mengajak masenka atau masyoka. Baiklah, satu persatu akan saya jelaskan materi berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana partikel O dan kata kerja transitif digunakan dalam kalimat. Pertama, verba atau kata kerja transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek untuk memperjelas kegiatan tersebut. Misalkan, makan nasi atau memakan nasi, menonton TV atau menonton televisi, dan menulis PR atau menulis pekerjaan rumah. Dalam bahasa Indonesia terkadang diawali dengan imbuhan me, ya. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Jepang antara objek dengan kata kerja transitif dibatasi dengan partikel o. Jadi selalu nomina atau kata benda dibatasi dengan partikel o baru kata kerja. Seperti kita lihat di bawah ini ada verba atau kata kerja transitif, objeknya adalah nasi. Kata kerja verba dalam kata kerja transitif memakan, objeknya adalah nasi. Kemudian ada juga dalam bahasa Indonesia menonton adalah sebagai kata kerja transitif, objeknya adalah televisi. Nah, dalam bahasa Jepang objeknya dulu di depan, kemudian kata kerjanya di belakang. Antara objek dan kata kerja ditambahkan partikel o. Jadi di sini kalau bisa Anda membaca, atau kalau belum akan saya bacakan. Gohan o wo ya tabemas ya. Kemudian terebi o mimas ya. Artinya memakan nasi, menonton TV ya. Kata tanya itu untuk verb kalimatnya. Nah, bagaimana kata tanya yang digunakan untuk menyatakan kegiatan? Kata tanya yang digunakan adalah nani yo shimasu ya. Kata tanya untuk objeknya nani yo nani maska, itu untuk kata tanyanya ya. Paham semua mungkin? Nah, mungkin nanti Anda mulai mencoba menggunakan kata kerja yang menggunakan objek ya. Baik, kemudian kita lihat dulu lagi contoh di bawah ini ya. Nichiyoubi ni nani o shimasu ka? Kita mulai dari kalimat tanya. Pada hari Minggu Anda akan melakukan apa ya. Kemudian yang dijawab laishu testo desu kara nichiyoubi de benkyou shimasu. Minggu depan karena ujian saya akan belajar pada hari Minggu. Kemudian ditanya kembali, nani yo benkyou shimasu ka? Belajar apa? Kemudian dijawab lagi, nihongo benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang. So desu ka? Oh, begitu ya. Nah, ini percakapan jika kita ingin menanyakan kepada seseorang apa yang kita lakukan ya. Anda bisa mencoba membuat kalimat ini. Kemudian ada lagi contoh kalimat tanyanya, nichiyoubi ni nani o shimasu ka? Ya, pada hari Minggu Anda melakukan apa? Nah, dijawab nani mo shimasen ya, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pada contoh ini ada 2 contoh pada saat kita menanyakan kepada seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu, maka dia
akan menjawab seperti apa yang dia lakukan. Tapi jika kita menanyakan kepada seseorang tetapi dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan menjawab dengan yang bentuk di bawah tadi. Nanimo shimasen. Ya, paham kan? Semakin paham ya. Mudah-mudahan Anda bisa membuat kalimat yang lebih baik lagi. Oke, kemudian setelah kita belajar menggunakan partikel O, ya, kata kerja transitif objek partikel O ditambah dengan verba, ya, kata kerja transitif. Setelah ini Anda akan diperkenalkan lagi partikel D. Partikel D ini juga digunakan sebagai menyatakan tempat kegiatan, ya. Nah, partikel D ini yang artinya karena dia menyatakan kegiatan berarti dinyatakan artinya dengan di, ya. Syarat diikuti kosakata tempat, ya, kan menyatakan tempat, ya. Contoh di rumah, di sekolah, di kamar, ya. Uchi de, gakko de, kyoshitsu de, heya de, ya. Di rumah, di sekolah, di kamar, di kelas, ya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesia yang sebelah kiri, kan. Kalau sebelah kiri kita lihat contoh memakan nasi di restoran, ya. Menonton TV di rumah. Itu adalah contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana contoh kalimat dalam bahasa Jepang? Nah, contoh kalimat dalam bahasa Jepang itu dibalik. Yang tempat dulu di depan, kemudian objeknya setelah tempat, ada partikel untuk menggabungkan antara objek dan kata kerja, baru terakhir kata kerjanya di belakang. Ya, beda. Kalau bahasa Indonesia tadi kata kerja di depan, maka bahasa Jepang kata kerjanya di belakang. Ya. Nah, untuk kata tempatnya bahasa Indonesia di depan, bahasa Jepangnya di belakang, bahasa Jepangnya di depan, ya. Contoh, memakan nasi di restoran. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Restoran de gohan o tabemasu. Ya, menonton televisi di rumah. Ya. Nah, pada saat Anda ingin membuat bahasa Jepang, ya buat saja, ulangi dulu yang belakang, ya. Uchi de terebi o mimasu. Ya. Nah, itu adalah kalimat pernyataan. Nah, untuk menggunakan kata tanya jika kita ingin bertanya di mana, ya, maka kata tanya yang digunakan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan, ya, di mana, dengan menggunakan doko de. Nani maska. Tadi kan nanio shimaska, melakukan apa. Kalau ini di mana, makan di mana, tidur di mana, belajar di mana, ya, belajar di mana, ya. Nah, itu semua dengan mengatakan doko de. Nani ini diisi dengan verba maska, ya. Ya, coba kita lihat sekarang bagaimana contoh dalam kalimatnya. Ya, di sini ada nichiyoubi ni nani o shimasu ka? Kita bertanya, ngapain Anda hari Minggu? Pada hari Minggu Anda melakukan apa? Raishu testo desu kara nichiyoubi ni benkyou shimasu. Minggu depan karena ujian saya akan belajar pada hari Minggu. Jadi, nani o benkyou shimasu ka? Karena belajar kan, nani o benkyou shimasu ka? Belajar apa? Ya. Anda tanya lagi, dijawab lagi, Nihongo benkyou shimasu. Kemudian ditanya, doko de benkyou shimasu ka?
Ya, belajar di mana? Dijawab lagi, uchi de benkyou shimasu. So desu ka? Baru puas dia. Ya, nah ini orang yang bertanya ngapain, ya sudah ditanya, oh saya belajar. Belajar apa? Ya, belajar ini. Di mana? Di mana? Dijawab lagi, di rumah. Di mana? Setelah puas semua, oh gitu. Ya, nah ini pertanyaannya semua. Ya, jadi bagaimana melakukan apa, kemudian sampai di mana. Ya, nah ini contoh pola-pola yang bisa Anda lakukan, bisa gunakan untuk membuat mereview pelajaran ini. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana kita membuat kalimat mengajak. Ya, kalimat mengajak dalam bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepang, kalimat mengajak itu ada menggunakan, di belakang kalimatnya itu ada menggunakan masenka atau masho. Ya. Nah, kalau masenka merupakan kalimat ajakan dengan syarat kata kerja diubah ke bentuk negatif dan ditambah dengan huruf K sebagai penanda bertanya. Bukan berarti memiliki arti tidak akan, tetapi diartikan maukah. Ya. Nah, jadi kalau sudah masenka di sini sebagai fungsinya sebagai pengajak, ajakan, maka di sini bukan, meskipun dia verbanya mengandung verba negatif, ya, tetapi bukan berarti negatif di sini, ya. Bentuk verba negatif ditambah dengan K ini bukan menjadi verba negatif, tetapi menjadi verba ajakan. Ya, masenka di sini verba ditambah masenka ini artinya maukah. Ya, nah jawaban dari masenka ini ada dua. Jika kita menyetujui ajakannya, maka kita akan menjawab atau hai. Kalau mungkin kita dengan orang yang akrab atau dengan orang yang akrab, ya, atau yang sudah kita kenal. Kalau tidak, untuk orang yang kita anggap kita hargai, kita hormati, kita menggunakan, atau orang yang belum kenal, kita menggunakan hai. Nah, setelah itu maka baru kita pakai verba yang di belakang diikuti dengan masho, ya. Kemudian jika kita tidak menyetujui, maka kita bisa jawab dengan iye, ya, chotto, atau iye dekimasen, ya. Ini untuk jawaban kita penolakan atas ajakan, ya. Jadi kalau penolakan atas ajakan kita mau, kita bisa menjawab atau hai dengan masho, ikimasho, ya, nomimasho, ya, apalagi semua, aimasho, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mau iye chotto, ya, nah kita menjawab dengan iye chotto berarti kita menolak ajakannya, atau iye dekimasen, ya. Nah, kemudian kosakata tambahan juga yang digunakan pada saat kita ajakan itu selalu menambahkan, bisa ditambahkan dengan ishoni atau bersama-sama, ya. Nah, ini adalah kalimat contoh kosakata, ya, kata kalimat ajakan. Anda nanti lihat masenka, pada saat menjawab ada masho, dan ada kata kosakata baru, ada ishoni, ya. Coba kita lihat contoh berikut ini, ya. Ishoni hirogohan mo tabemasen ka? Maukah makan siang bersama-sama? Nah, kita lihat di sini jawabannya iya atau tidak. Tabemashou, ya. Di sini berarti menandakan ini kita adalah orang yang akrab, ya. Orang yang sama besar atau orang yang akrab yang pernah kita kenal, ya. Nah, dianggap juga santun dengan caranya, ya. Ishoni hirogohan mo tabemasen ka? Tabemashou, ya. Nah, kemudian itu kalau kita menyetujui ajakannya.
Nah, tapi kalau kita tidak menyetujui, menolak ajakannya, maka contoh di bawah ada isu nih, eiga kang de, eiga o mimasen ka? Maukah menonton film di bioskop bersama-sama? Terus dijawab, jika kita keberatan, iye, contoh, ya, tidak, maaf, nggak bisa, ya. Kalau orang Jepang sudah ngomong contoh, Anda jangan paksa, berarti memang dia tidak bisa sama sekali. Ya, baiklah, materi kita minggu ini mengenai menyatakan kegiatan. Mudah-mudahan Anda bisa membuat atau mereview dengan membuat video yang kreasi dari Anda sendiri untuk lebih memantapkan pelajaran minggu ini. Baiklah, ada alangkah baiknya Anda menonton video yang sebagai contoh dari kuliah minggu ini. Selamat menonton. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke. Watashi wa Wendy desu. Watashi wa Nia desu. Oke. じゃあ今日は、私たちは会話をしたいと思いますが、皆さんちゃんと見てください。Jadi hari ini di video kali ini kami akan mempraktekkan penggunaan partikel wo, partikel de untuk menyatakan tempat dan cara mengajak dalam bahasa Jepang. Nah, jadi sekarang saya tidak sendirian, saya bersama teman saya Nia. Jadi kami akan bercakap berdua. Yang penonton silakan saksikan video ini dengan baik. Oke, Nia-san, ii desu ka? Siap, Bang. Nia-san. はい。昨日何をしましたか？昨日私は日本語を勉強しました。Oh, すごいですね。Oke, itu percakapan pertama. Percakapan kedua. Boleh Nia nanya ke Abang, silakan. Aku yang nanya. Pakai partikel o, Bang? Iya, partikel. Yang berhubungan dengan partikel o. Iya. Wendy Senpai, ashita, nani o shimashita ka? Dia asta, tapi kok pakai tak tadi? Tak tuh udah lampau. Iya, lupa. Oke, lanjut lagi. Tak apa-apa. Wendy Senpai, ashita, nani o shimasu ka? Ashita desu ne. Ashita, nani mo shimasen. どうしてですか？だって、なんか、やりたいことはありませんから、何もしません。そうですか。残念ですね。Oke, bagus tadi itu bagus. Oke, boleh. Nah, sekarang Abang tanya lagi, kamu jawab ya. Ya, Bang. 今朝、ニアさん、今朝何を食べましたか？今朝私はパンを食べました。パンですね。なんで食べましたか？手で食べました。すごいですね。インドネシア人ですね。はい。そして、どこで、パンを食べましたか？スーパーで買いました。Salah. Abang nanyanya, doko de pang o tabe masta ka. Kok jadi kaimasta dia? Oh. Salah dengar ya? Aku dengarnya tabe masta. Ulang lagi. Tak apa-apa. Ulang lagi. Aku dengarnya kaimasta. Tak apa-apa. Ulang lagi. Lupa. Ya ampun, sorry. Tak apa. Biasa. Itu santai saja. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita ulang. Kesa nani o tabe masta ka? 今朝私はパンを食べました。Okay. どこで食べましたか？うちで食べました。すごいですね。はい、ありがとうございます。Oke, bagus tuh. Nah, berarti yang O dan D habis.
O dan ne habis. Iya, Bang. Sekarang kita masuk ke pola mengajak. Pola mengajak ingat? Halo, Nia? Yang masyo-masyo itu, Bang. Ya, yang masengka dengan jawabannya masyo. Oke? Sip. Iya, Bang. Oke, abang mulai abang duluan ya. Hai. Nia-san, ashita nani o shimasu ka? Asta nani mo shimasen. そうですね。じゃあ、一緒に映画を見ませんか？ Hai. Ikimasyo. Itu dia benar. Baru itu jawabannya benar. Hai, ikimashou. Berarti kan tadi itu menerima ajakan ya kan? Nah, sekarang coba. Kalau jawabnya masyo boleh juga nggak, Bang? Apa? Kalau jawabnya mimasyo gitu boleh? Boleh, tak jadi masalah. Jadi jawabannya itu boleh kata kerjanya diulang lagi atau ikimashou pun tidak jadi masalah. Yang penting apapun jawaban yang bisa dipakai untuk menyetujui sebuah ajakan. Oke? Oke. Nah, sekarang Nia yang nanya ke abang. Ayah maksudnya ngajak abang kan? Wendy Senpai, asta jika nggak arimasu ka? Arimasu. Ashita wa hima desu. Doshite desu ka? Nihongo benkyou shimasen ka? そうですね。じゃあ、勉強しましょ Hai. Oke. Sip. Kamu lagi yang nanya ke abang. Nanti kamu yang ngajak bang nolak gitu. Langsung aja ajak. Nggak usah pakai yang asta lagi. Wendy Senpai. Hai. Ya, aku bingung mau nanya apa. Mau ngajak apa aja apa? Ini sampai ke kong semaseng kak. Dah itu aja. Dah ini kan contoh. Jadi abang tolak gitu kan. Ya, kita begitu. Apa ya? Aku bingung mau nanya apa, Bang. Maka jangan nanya nikah tu aja. Ngajak nikah tu aja. Nanti abang tolak gitu kan. Kenapa? Oh, ini aja deh, aku ngajakin abang pergi jalan deh. Oke, boleh. Wendy Senpai. Hai. Pulau Stigo ikimasen ka? Pulau Stigo desu ne. Itsu desu ka? Nichiyobi desu. 日曜日ですね。日曜日ならちょっと用事がありますから、すみません。いけません。そうですか。そうです。じゃあ、これでビデオが終わりました。皆さんも日本語が上手になるように、皆さん、毎日勉強してください。ちゃんと練習してくださいね。じゃあ、皆さん、今日はありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございましまた。た今度よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、これで以上です。バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。